Selamat siang pemirsa, saya Budi Arti kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Pria berjaket ancam warga menggunakan pistol terekam CCTV. Banjir rendam puluhan rumah di Asahan. Rendang Gepah serai kuliner khas kota Tanjung Balai. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Seorang pria tidak dikenal meneror kasir sebuah minimarket yang berada di Jalan Pabrik Papan, Medan, Sumatera Utara dengan mengaku sebagai penjahat sambil memperlihatkan senjata mirip pistol. Pria misterius yang mengenakan celana panjang berwarna merah dan jaket abu-abu dengan penutup kepala tersebut melakukan teror terhadap kasir minimarket yang berada di Jalan Pabrik Papan, Kelurahan Medan, Labuhan, Sumatera Utara. Aksi pelaku pun terekam kamera CCTV yang ada di minimarket tersebut. Belum diketahui motif pelaku yang datang ke minimarket tersebut, akan tetapi menurut pemilik toko, pelaku sempat marah kepada dirinya sambil mengatakan dirinya adalah penjahat dan perampok. Pelaku juga sempat mengeluarkan senjata mirip pistol dari dalam jaketnya. Namun aksi pelaku tidak berlangsung lama dan setelah diberi uang puluhan ribu rupiah, pelaku kemudian meninggalkan minimarket tersebut. Kepada wartawan, Musdiatun mengatakan tempat usahanya sudah sering menjadi sasaran aksi pencurian. Sebelumnya pintu toko miliknya sempat dicongkel oleh pelaku. Selain itu, lampu penerangan di teras tokonya juga kerap hilang dicuri pelaku kejahatan. Aku nih penjahat, aku nih perampok, bilang gitu sama aku deh. Langsung ditunjukkan pistolnya tapi ditutup lagi. Kalau harta ibu nih nggak ada apa-apanya, bilang gitu dia. Dia nunjuk. Harta ibu nih nggak ada apa-apanya. Kalau aku HP bergerak, bilang gitu dia. Dia ngeluarin apa, pistol? Pistol gini. Nah, bentar. Dia udah sering meresahkan di sini, Bu. Iya, memang kesel dia deh. Aku pernah dicongkel di sini, pernah sama dia. Akibat aksi kejahatan yang kerap terjadi ini, warga pun kini mulai resah dan berharap kepada pihak kepolisian untuk segera bertindak. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, tidak terima ditetapkan pasien positif COVID-19, Senin malam puluhan orang dari salah satu keluarga pasien mendatangi Rumah Sakit Royal Prima Kota Medan. Pasalnya tanpa hasil, pihak rumah sakit menetapkan pasien positif COVID-19 dan harus dimakamkan dengan protokol kesehatan. Beginilah suasana kedatangan puluhan orang, baik kerabat dan keluarga dari salah satu pasien di Rumah Sakit Umum Royal Prima. Kedatangan mereka ini lantaran mendapat kabar bahwa keluarga dari salah satu rekannya tersebut meninggal terpapar COVID-19. Damanik, keluarga pasien meninggal, mengatakan keberatan terhadap pihak Rumah Sakit Umum Royal Prima yang menyebutkan pasien meninggal karena corona. Dirinya menyebutkan selama ini pasien meninggal mempunyai penyakit dalam bawaan TBC semasa hidupnya. Ia menjelaskan pihak Rumah Sakit Umum Royal Prima tidak terbuka dengan hasil swab test kepada keluarga pasien meninggal. Padahal menurut keluarga pasien, pihak Rumah Sakit Umum Royal Prima sudah mengecek tes swab pasien sebelum meninggal. Namun hasil dari swab tersebut tidak pernah diinformasikan kepada pihak keluarga. Setelah pasien meninggal, pihak rumah sakit mengatakan pasien meninggal akibat terpapar positif COVID-19. Sebelumnya diketahui pasien meninggal sempat dibawa rawat inap di spesialis penyakit dalam salah satu rumah sakit di Kota Medan. Namun karena keadaan pasien semakin memburuk, akhirnya pasien meninggal dibawa ke Rumah Sakit Umum Royal Prima. Katakan COVID, padahal pasien tidak ada unsur atau menuju ke COVID, tidak ada, dia hanya penyakit TBC. Sudah berapa lama? Kapan maksudnya? Penyakit TBC itu sudah lama. Masuk rumah sakit ini? Tanggal 25. Tanggal 25. Meninggalnya? Tadi malam. Tadi malam? Ya. Apa keberatan dari keluarga apa? Tidak ada informasi yang akurat dari rumah sakit. Sudah dilakukan tes swab tapi tidak diinformasikan ke keluarga. Seharusnya kalau sudah tes swab itu kan diinformasikan ke keluarga. Kalau yang positif keluarga kan harus diapain? Di isolasi. Nah, ini tidak ada informasi. Tiba-tiba meninggal langsung dinyatakan COVID? Ya. Sebelum-sebelumnya ada nggak dibilang? Tidak ada, informasi tidak ada. Kalau itunya apa? Diagnosa dari masuk kemarin? Keluhan TBC. TBC ya? Dan sudah dari rumah sakit paru, khusus paru, Keperta Ujung, Jalan Sumarsono itu, Jalan Serama. Apa DPC?
Itu lagi berobat berjalan itu. Lagi berobat berjalan pasien, berobat berjalan Paru-paru ya, tipuan COVID ya? TBC. Nah, itulah. Ini jadi keberatan keluarga sekarang mau bawa dimakamkan tanpa COVID atau seperti apa tadi? Kalau permintaan kami ya harus dibawa pulang seperti jenazah Biasa ya? biasa, Untuk penyakit biasa. dibumikan dari keluarga lah ya? Ya, Menolak untuk diserahkan kepada pihak Satgas? ya, karena tidak ada COVID. Sejauh ini pihak Rumah Sakit Umum Royal Prima belum memberikan keterangan pasti terkait kejadian ini dan belum bisa dikonfirmasi oleh wartawan terkait. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, pasca terjadinya hujan lebat yang mengguyur wilayah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Ruas jalan menuju 2 desa di Kecamatan Tapian Dolok tertimbun longsor. Akibatnya arus lalu lintas sempat mengalami lumpuh total. Cuaca ekstrim yang terjadi di Simalungun, Sumatera Utara mengakibatkan rumah warga dan sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Selain jembatan dan pemukiman warga, longsor juga terjadi di ruas jalan menuju Nagori Nagur Usang dan Nagori Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolok. Longsor yang terjadi di pintu masuk jembatan Mbah Ranggasan, Nagori Nagur Usang, sempat melumpuhkan arus lalu lintas menuju 2 desa tersebut, dikarenakan material tanah longsor menimbun seluruh badan jalan. Demi kelancaran arus lalu lintas warga, Panghulu Nagori Nagur Usang Benson Damanik turunkan 1 alat berat untuk membersihkan material longsor. Benson Damanik mengaku sejak terjadinya bencana longsor, pihaknya langsung berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Simalungun. Dan saat ini seluruh tim pemerintah sudah turun ke lokasi, termasuk Bupati Simalungun JR Saragi. Hujan sangat tinggi sehingga terlebih 2 hari dan 2 malam ini berturut-turut hujan khususnya di wilayah Nagori Nagur Usang dan wilayah wilayah Bayu Muslimin sehingga terjadi longsor di sana sini. Terkhusus yang sangat parah berketepatan di Nagori Nagur Usang di jembatan Mbah Ranggasan sisi kiri dan kanan. Kami mengambil inisiatif yang pertama untuk gotong royong menutup lubang-lubang, dan untuk selanjutnya bagi yang yang longsor begitu tinggi, kita turunkan alat berat. Ketepatan di Nagori Nagur Usang memiliki alat berat sehingga ini alat berat kita sendiri untuk mengangkut dan mencuci, menggeser tanah yang longsor timbun di jalan. Oke. Selama longsor badan jalan tertimbun longsor, arus lalu lintas seperti apa sebelumnya, Pak? Tentunya macet tidak bisa dilalui, terlebih kendaraan roda 4. Nah, kalau untuk roda 2 memang dari mulai tadi pagi kami jam 6 sudah membuka jalan tersebut agar untuk aktivitas berkendara roda 2 bisa dilalui, tapi untuk roda 4 kemungkinan sebentar lagi bisa dilalui. Untuk sekarang ada sih memang selain jalan lintas Nagori, ada juga tadi kami periksa di sana, rumah warga untuk bagian dapur itu sudah posisinya di belakang rumah itu longsor sehingga tampak dapur tersebut gantung. Oke, sejauh ini seperti apa koordinasinya dengan BPBD Simalungun, Pak? Kita sudah laporkan, bahkan mereka sudah 2 hari beserta seluruh jajaran, camat dan Pak Kapolsek beserta seluruh anggota sudah berada di Nagori Bayu Muslimin. Oke, mengingat curah hujan masih tinggi, apa himbauan Bapak kepada masyarakat, Pak? Kami himbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati di mana bagaimana situasi tempat mereka tinggal, khususnya bila mana di situ ada tanda-tanda terancam sehingga menghindar, bila perlu mengungsi dulu ke tempat yang aman atau sanak saudara. Bila perlu kita siapkan nanti kantor Nagori untuk menampung masyarakat yang kira-kira rumahnya itu rawan longsor. Jika cuaca ekstrim masih berlanjut, masing-masing pemerintah Nagori sudah mempersiapkan posko penampungan. Begitupun kepada warga diminta tetap waspada. Eko Hendriawan melaporkan untuk Eva Rina TV. Banjir rendam puluhan rumah warga di Asahan, Sumatera Utara. Beritanya akan hadir sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, banjir setinggi 1 meter kembali merendam sejumlah rumah warga di Dusun 1 Desa Piasa Hulu Asahan, Sumatera Utara. Banjir tidak hanya merendam rumah warga, akan tetapi banjir juga akibatkan jalan desa lumpuh total. Banjir setinggi 80 cm hingga 1 meter kembali merendam sejumlah rumah warga di Dusun 1 Desa Piasa Hulu Asahan, Sumatera Utara, yang mengakibatkan puluhan rumah warga terendam dan akses jalan desa yang biasa dilalui kendaraan oleh warga juga lumpuh total, sehingga membuat aktivitas warga terganggu. Sebahagian warga yang rumahnya terendam banjir ini pun memilih mengungsi ke tempat saudara mereka. Bahkan salah seorang warga yang sakit terpaksa diungsikan sebagai antisipasi jika debit air semakin tinggi. Namun ada juga warga yang lebih memilih bertahan di rumahnya dikarenakan tidak tahu akan mengungsi kemana. Bu, kenapa masih milih bertahan, Bu, di tengah banjir gini, Bu? Ya, ngungsi mau di mana? Di rumah aja lah ditahankan. Ditahankan. Ini banjirnya sejak kapan? Tadi jam berapa ya? Jam 10 kan masuk. 10. Ini banjir ini berapa kali yang besar gini, Bu, datangnya? Ya selama 2 minggu ya udah 2 kali. 2 minggu. Seminggu ya? 1 minggu 2 kali. Hujan ini, banjir ini akibatkan karena hujan di atas di Kecamatan Mandoge dari tadi malam dan pagi. Nah, air sudah meluap di tempat ini. Ya. Kira-kira ada berapa rumah ini, Bang, yang terdampak banjir, Bang? Kira-kira ini masih dalam pendataan dari pihak kecamatan, diperkirakan kurang lebih 6. Bang, ini yang terganggu apa, Bang? Kayak akses jalan atau apa yang ada yang rusak atau, Bang, jembatan atau apa gitu, Bang? Ya, akses jalan masyarakat untuk keluar tergenang air dan meluapnya air ini jembatan pada meluap. Mengingat banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut, warga berharap kepada pemerintah Kabupaten Asahan untuk dapat memberikan solusi dalam percepatan penanganan banjir. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, ratusan masyarakat dari Desa Simangambat Jaya datang ke alun-alun Gunung Tua untuk melakukan aksi damai, meminta kepada pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara serius dalam persoalan masyarakat dengan perusahaan Wonorejo. Antusias masyarakat Desa Simangambat Jaya datang ke alun-alun Gunung Tua untuk melakukan aksi damai terkait persoalan ganti rugi lahan seluas 420 hektar, di mana menurut masyarakat, pada tahun 1989 silam, masyarakat adat Desa Simangambat Jaya telah menyerahkan lahan seluas 3.260 hektar kepada perusahaan Wonorejo untuk ditanami sawit. Dengan perjanjian setelah tanaman sawit berproduksi, pihak perusahaan memberikan seperti lahan kehidupan seluas 420 hektar, yang mana 400 hektar dibagikan kepada masyarakat, sementara 20 hektar untuk desa yang tidak boleh diperjualbelikan. Warga yang melakukan aksi damai tergabung dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, ibu-ibu, serta pemuda-pemudi Desa Simangambat Jaya. Tokoh masyarakat mengungkapkan mereka telah menghadiri undangan resmi dari pemerintah terkait rapat untuk membahas persoalan antara masyarakat dengan pihak perusahaan Wonorejo. Namun pihak dari perusahaan tidak menghadiri rapat tersebut. Kami menghadiri undangan bupati dalam rangka untuk penyelesaian permasalahan antara masyarakat Desa Simangambat Jaya dengan pihak PT Wonorejo Berdana. Hasil rapat tadi, Pak? Hasil rapat, pihak PT Wonorejo tidak hadir. Iya, Pak. Makanya rapat ditunda sampai tanggal diulangi hari Selasa tanggal 8 Desember. Jadi langkah-langkah selanjutnya, Pak, dari kita masyarakat, Pak? Langkah-langkah selanjutnya kita tetap menuntut hak kita sesuai dengan perjanjian dengan pihak PT Wonorejo melalui Selain itu, tokoh pemuda mengungkapkan bahwa kehadiran mereka bukan untuk berbuat anarkis, akan tetapi hanya melakukan aksi damai menuntut hak yang hingga saat ini belum direalisasikan oleh pihak perusahaan Wonorejo.
tadi rapat di kantor Bupati atas undangan resmi. Kebetulan pihak PT Wonorejo tidak hadir, tapi kami mengetahui bahwa mereka itu ada di Gunung Tua ini kalau tidak salah. Tentunya iktikat baik mereka hari ini tidak terlihat baik. Kita dengan jelas bahwa ketika mereka merasa sudah melakukan ganti rugi, kita mau minta tunjukkan data ganti rugi mereka itu supaya tidak terjadi kekeliruan informasi di lapangan. Masyarakat juga merasa bahwa sampai hari ini belum ada ganti rugi. Tentu masyarakat meminta itu. Dan ini tidak ada sistem anarkis, harus digarisbawahi. Kenapa rame-rame datang ke Gunung Tua ini? Bukan untuk semata-mata melakukan aksi anarkis, enggak. Tapi karena ada pernyataan dari pihak PT Wonorejo sudah mengganti rugi beberapa ratus orang. Tentu hadir seluruh warga yang menyaksikan ucapan itu. Masyarakat ini membuktikan dengan ucapan mereka. Benar tidak itu sudah mereka katakan ganti rugi, makanya hadir. Setelah selesai melakukan aksi damai, massa pun membubarkan diri dengan tertib dan langsung kembali pulang ke desa Simangabatjai. Arif Siregar melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, perkumpulan Sonak Malela Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan mendukung pasangan Surya Taufik nomor urut 2 pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Asahan tahun 2020. Deklarasi dukungan perkumpulan Sonak Malela Dohod Bere IB Bere Kecamatan Meranti dihadiri langsung oleh Surya calon Bupati Asahan. Kedatangan Surya pada acara deklarasi dukungan Sonak Malela tersebut disambut hangat warga. Di tengah-tengah acara deklarasi tersebut, Surya juga menandatangani surat dukungan perkumpulan Sonak Malela Dohod Bere IB Bere untuk memenangkan pasangan Surya Taufik pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Asahan tahun 2020. Dalam sambutannya, pada acara deklarasi Sonak Malela tersebut, Surya mengatakan sehebat apapun pasangan Surya Taufik memimpin Kabupaten Asahan, tanpa dukungan masyarakat tidak akan bisa berbuat apa-apa. Guntur Setiawan selaku Dewan Penasehat Perkumpulan Sonak Malela Dohod Bere IB Bere mengatakan kalau Sonak Malela harus memilih pasangan Surya Taufik karena kedua pasangan ini sudah teruji, dikenal baik dan peduli terhadap masyarakat. Bahwa tanpa dukungan bapak-bapak dan ibu sekalian, walaupun sehebat apa saya dengan Pak Taufik memerintah Kabupaten Asahan, kalau masyarakatnya tidak mendukung, saya yakin pemerintahan ini juga tidak akan lebih baik. Bagi Sonak Malela, Surya Taufik ini adalah pemimpin yang bisa untuk membawa Asahan yang lebih sejahtera, yang lebih makmur. Karena Surya Taufik ini sudah berpengalaman di demokrasi. Harapan Sonak Malela terhadap Surya Taufik ini, Surya Taufik menang. Ini harapan yang utama, menang, sehingga khusus bagi Sonak Malela juga, Sonak Malela akan mengangkat harkat dan martabat komparan Raja Sonak Malela sendiri di Kabupaten Asahan. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, bagi Anda penikmat kuliner Nusantara, menu yang satu ini sepertinya layak untuk dicoba. Bersantap di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, pastinya tidak lengkap rasanya tanpa rendang kepasere, yang merupakan salah satu makanan khas kota Tanjung Balai. Berada di Jalan Dr. Sutomo, kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, Anda akan menemukan sebuah menu makanan, yaitu rendang kepasere, yang merupakan makanan khas kota Tanjung Balai. Seperti namanya, rempah sereh yang diolah menjadikan cita rasa yang kuat pada rendang kepah ini, yang berbaur dengan rempah lainnya dan menyatu
dengan gurihnya kuah santan. Adapun bumbu yang digunakan terdiri dari cabai, bawang merah, bawang putih, daun salam, daun jeruk, buah palaga, jahe, kunyit, merica dan ketumbar, serta santan yang dihaluskan menjadi satu. Kuatnya dominasi rempah serai membuat rendang kepah ini memiliki cita rasa yang khas dan mengeluarkan aroma yang semakin menambah kelezatan dari daging kepah tersebut. Sangat nikmat dan terasa banget di lidah, menambah selera makan, serta harganya juga sangat ekonomis, sangat terjangkau. Enak banget lah, boleh dicoba, boleh kita coba sendiri. Sangat terasa di lidah. Pak, ini makanan khas Tanjung Balai ya, Bang? Iya, masakan khas Tanjung Balai, kerang ya, dan sesuai dengan sebutan nama lain Tanjung Balai, kota kerang. Biasa seperti itu, Bang. Wilayah kota Tanjung Balai berada di areal pesisir laut perairan Selat Malaka dan menyimpan sejumlah cerita menarik tentang kuliner-kuliner khas kerajaan Melayu. Oleh karenanya, jika Anda singgah di kota yang kaya akan kekayaan laut ini, sebaiknya Anda harus menikmati lezatnya rendang kepah serai. Kak, apa benar Kak ini kepah serai ini ciri makanan khas kota Tanjung Balai? Ya betul, ini ciri khas makanan Tanjung Balai kepah serai ini yang terbuat dari bumbu ya, cabai, bawang, alias serai lengkuas itu dihaluskan. Dan yang paling utama adalah serai, harus ada serai. Serai itu tak perlu dihaluskan, dia hanya dirajang aja biar terasa dia serainya. Jadi yang datang sendiri? Yang datang kemari makan ya banyak orang luar kota seperti Medan, Batubara, pokoknya banyak lah, kita taklah sangat apa. Memang banyaklah orang makan ke sini. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mencanangkan transformasi Tenun Minang dalam rangka pengembangan UKM dan ekonomi kreatif di Sumatera Barat guna mendukung sektor pariwisata. Pencanangan ini diinisiasi oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumbar dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai upaya menggerakkan UMKM di tengah pandemi COVID-19. Dilanjutkan dengan pemukulan gendang oleh Gubernur. Dalam rangka pengembangan UKM dan ekonomi kreatif di Sumatera Barat, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mencanangkan transformasi Tenun Minang sebagai upaya mendukung sektor pariwisata agar dapat kembali bangkit. Pencanangan yang diinisiasi Bank Indonesia Perwakilan Sumbar bersama Pemprov Sumbar bertujuan menggerakkan kembali UMKM di tengah pandemi COVID-19. Menteri Koperasi dan UKM dalam sambungan virtual di Jakarta menyebut, jelang masuknya tahun 2021, merevitalisasi UMKM merupakan langkah yang tengah dilakukan pemerintah guna menggerakkan kembali ekonomi nasional akibat dampak dari pandemi. 90% pelaku usaha di tanah air merupakan pelaku UMKM dengan tingkat penyerapan tenaga kerja hampir 97%. Menteri Teten menilai langkah transformasi Tenun Minang akan memberikan dampak bagi UMKM, sebab adanya transformasi dari segi motif, bahan, desain hingga penggunaannya akan membuat Tenun Minang semakin dikenal. Selain itu, di tahun 2021 pemerintah mengalokasikan 321 triliun untuk penyerapan produk UMKM melalui sistem pengadaan barang dan jasa, sehingga produk UMKM dapat terserap dan perekonomian dapat kembali bergerak. Ini ada 321 triliun yang dialokasikan untuk membeli produk UMKM lewat pengadaan barang dan jasa di MKT. Kami juga kerjasama dengan Kementerian BUMN, di mana belanja 14 miliar per bawah, ini akan diberikan untuk UMKM. Saat ini ada 9 BUMN yang sudah tergabung atau sekitar 35 triliun di pasar digital BUMN. Bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM secara kreatif untuk perdagangan dalam negeri maupun ekspor, sehingga dapat turut mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang lebih baik.
Kepala BI Perwakilan Sumbar Wahyu Purnama menambahkan, tenun memiliki potensi untuk dikembangkan karena merupakan salah satu warisan kekayaan budaya leluhur masyarakat Minang yang telah dikenal oleh banyak orang, sehingga diharapkan kedepannya bisa menjadi komoditas ekspor unggulan melalui penguatan merek, pencanangan transformasi tenun Minang sebagai identitas tunggal di Sumbar. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.